Ini bahasa Arabnya saya baca, baru kemudian saya terjemahkan, kemudian saya review atau saya rangkum di situ biar tidak terlalu panjang. Yustahabbu, disunahkan, dianjurkan. Apa yang dianjurkan? At-tanzifu, membersihkan. Minal awsakhil lati takunu al ra'si, membersihkan segala kotoran yang ada di kepala. Wa fil udhuni wa fil anfi. Jadi disunahkan bagi setiap orang untuk membersihkan, ya, membersihkan yang kotoran di kepala. Berarti dengan cara mandi, alhamdulillah kita mandi setiap hari, nggak tahu 3 kali apa 1 kali, nggak tahu. Yang penting yakin ya orang Indonesia itu pasti mandi. Sebab kalau nggak mandi bisa bau dari 4 meter atau 5 meter. Dan kemudian wafil udhuni, dan juga membersihkan rongga telinga, rongga hidung. Jadi hidung itu, ini lubangnya hidung itu dibersihkan, kemudian telinganya juga dibersihkan dengan cotton bud, itu harus rutin. Wa tandhifur rawah wa tandhifur rawajib wa hiya rusul anam wa ma tahtal atfar minal wasl. Juga membersihkan ujung-ujung kuku. Makanya kalau kita mempunyai kuku panjang, kuku yang panjang itu makruh. Karena susah untuk membersihkan dalamnya kuku. Apalagi yang kiri, ya, yang kiri itu pokoknya Nabi itu tidak menganjurkan untuk membiarkan kuku panjang. Ya. Nabi itu menganjurkan kukunya itu dipotong. Dan kukunya itu dibersihkan, ujung kuku dan dalamnya. Jadi ujungnya itu dibersihkan dan dalamnya. Karena itu tempat kuman, tempat ya berbagai kotoran melekat di situ. Apalagi kalau Bapak Ibu punya anak atau punya cucu yang di desa itu. Waktu saya masih kecil itu, sukanya mancing itu dalam kukunya itu hitam-hitam, itu kayaknya campur cacing. Makanya anak-anak itu rata-rata tidak memperhatikan seperti itu. Anak-anak kecil itu kukunya panjang-panjang, dan kewajiban orang tua untuk memotong, membersihkan, ya. Kemudian wa hiya ru'usil anamil wa ma tahtal adfar minal wasf. Nah, wa yukrahu ta'khirut taqlimil adhafir wa yukrahu, dan dimakruhkan, makruh menunda memotong, ya, menunda memotong kuku. Nah, jadi menunda memotong kuku itu makruh hukumnya. Makna makruh? Makruh itu apa artinya? Jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika dibiarkan itu tidak berdosa. Tapi sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kukunya panjang-panjang, ya, kemudian yang makruh lagi itu membiarkan bulu ketiak itu sampai gondrong, ya. Itu hendaknya dipotong. Karena itu perintah atau sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini wa yukrahu ta'khiru at-taqlimil adhaf wa nab wa nabfil ibti wa halqul inati aktar min arba'ina yauman. Makruh menunda memotong kuku. Kemudian makruh juga membiarkan bulu ketiak itu memanjang. Oh, itu enggak seksi kata anak-anak. Masa bulu ketiak itu sama. Itu hendaknya segera dipotong. Kemudian wa halqul inati aktar min arba'ina yauman. Jangan sampai membiarkan bulu kemaluan lebih dari 40 hari. Nah, ini segera dipotong. Lah kapan motongnya? Nah, kalau bisa motong hari yang baik, yaitu hari Jumat, tiap hari Jumat dipotong, ya, kukunya dipotong, ketiaknya, dan bulu kemaluan itu dipotong, dibersihkan, dirapikan, ya, dirapikan. Karena itu bagian dari sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah kalau kita motong kuku niatnya karena ikuti sunnah, maka itu pahalanya besar. Dan menurut para ulama dianjurkan setelah memotong kuku itu tidak dibuang, tapi dipendam. Ya, ditaruh, dipendam di depan rumah, pokoknya dipendam. Itu kalau bisa.
tapi mestinya bisa mudah memotong memendam kuku ya, baik itu kuku kanan atau kiri, kaki kiri atau kaki kanan. Dan makruh ya, misalkan hari Jumat ntar aja motong kukunya, itu makruh menunda. Tidak harus menunggu panjang, tidak harus menunggu panjang 1,5 meter, nggak usah ya. Karena yang tidak dibolehkan itu menunda. Kalau segerakan misalkan 2 hari 3 hari panjang ya segera dipotong, karena setiap orang itu punya kondisi berbeda. Ada yang seminggu itu tidak panjang, ada yang 3 hari itu panjang. Maka ketika panjang itu segera dipotong ya, potong. Dan makruh hukumnya menunda. Pokoknya menunda itu makruh ya. Menunda apa? Menunda memotong kuku, menunda memotong bulu ketiak, dan menunda memotong ya, bulu kemaluan itu sampai batasnya, kalau bulu kemaluan itu sampai 40 hari. Ya. Terus kita lanjutkan. Nah ini yang di bawah, menunda makruh memotong kuku dan bulu ketiak, makruh memotong rambut kemudian lebih dari 40 hari. Pokoknya yang seperti ini kalau segera dilaksanakan, insya Allah dapat pahala. Jadi sebenarnya Islam itu bukan hanya urusan-urusan yang sholat, memperhatikan sholat, sunnah dan sebagainya. Kita berniat memotong kuku karena ikut Nabi itu pahalanya besar. Jadi kadang orang itu sibuk ngurusi busana, tapi kadang tidak memperhatikan yang seperti ini. Kuku, misalkan kuku tangan ini. Kita sering memperhatikan, ini kukunya kok panjang. Itu nggak apa namanya. Saya dulu pernah menggunakan kuku agak panjang dikit. Tawaf, waktu saya kuliah tawaf. Dicegat sama orang Arab. Kenapa kamu tidak memotong? Tidak mengikuti sunnah Nabi. Nah itu ya kalau di Arab itu kan, kalau mengingatkan itu kan langsung. Itu ya kok ya apa namanya, kok sempat-sempatnya tawaf nyegat orang kukunya panjang itu. Tapi ya begitulah ya. Orang kadang memperhatikan sunnah itu sampai sedemikian rupa. Kita dengan belajar seperti ini akhirnya mengerti ternyata kesunahannya itu adalah memotong, dan membiarkan itu sama dengan melaksanakan perkara yang tidak disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Nah, etika masuk kamar mandi, kemudian wayadkhulu al-hammam bisyartin ayyastura auratahu wa yahtariz minal itlaq ala auratin nas. Etika masuk kamar mandi, satu menutup auratnya, yaitu wa yadkhulu al-hammam bisyartin ayyastura auratahu wa yahtariza minal itlaq alin nas. Pertama yaitu menutup aurat. Nah, ini menutup aurat ini. Jadi kalau misalkan mandi di sungai, wah ini sudah nggak nyambung ini. Itu kalau di daerah-daerah tertentu, daerah Tuban itu yang pinggir sungai, wah pemandangan itu berapa puluh kilo itu orang mandi itu, ya, atau di pinggir-pinggir sungai. Oh ini sudah tidak sesuai dengan tuntunan ini. Tapi gimana lagi mereka tidak punya kamar mandi. Kamar mandinya bersama sungai. Kalau di laut tambah. Nah, jadi wa yadkhulu bisyartin wa yadkhulu al-hammam, dan masuk kamar mandi bisyartin ayyastur auratahu, dengan syarat menutup aurat, wa yahtariz min itla'an, dan jauh dari pandangan manusia, terhindar. Jangan malah mempertontonkan, itu dosanya terus menerus itu. Kemudian wayanwi bidukhuli at-tandif li ajlis shalah. Kemudian hendaknya tatkala masuk, niatnya itu sekaligus meniat bersuci. Jadi ada anjuran kalau kita masuk kamar mandi itu diniatkan sekaligus untuk bersuci.
Jadi tidak hanya sekedar masuk kamar mandi, tapi ada niat mulia, yaitu niatnya itu bersuci sekalian. Di sini li ajli sholati, seperti orang akan melaksanakan sholat. Jadi wudu. Wa yaqulu inda dukhuli ma yaqulu inda dukhulil baitil ma' wa kadza indal khuruj. Dan hendaknya berdoa baik saat masuk maupun keluar kamar mandi, dan itu sebagaimana yang kita pernah baca doa masuk kamar mandi dan doa keluar kamar mandi. Dan mudah-mudahan kita sudah mengamalkan, tinggal kita sudah mendalami, pelajari landasan argumentasi apa yang disampaikan oleh para ulama. Kemudian berikutnya, wa idza arada taqlimal adhafir, ketika akan memotong kuku, lanjut Mas Sadi. Wa idza arada taqlimal adhafir ibtada bimusabbahati yadil yumna. Diawali dengan dimulai dari jari kelingking tangan kanan. Nah ini. Jadi kalau motong itu kan diawali ini dari kelingking ini dia. Wa yaqtimu bi ihmil yumna. Kemudian diakhiri dengan ibham. Ibham itu jempol. Wa yaqtimu bi ihmil yumna. Jadi urut ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini caranya urutannya. Pakai apa? Ya pakai apa saja. Pakai alat pemotong gigi, kuku. Jangan sampai alat pemotong rumput, ya beda. Potong satu persatu. Niatnya apa? Niatnya ya ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Setelah selesai, baru dibawa ke depan, ya dipendam. Siapa tahu jadi uang, enggak ya. Kalau jadi uang semuanya ikut ya Mas Adit ya. Itu bisa menjadi menggandakan uang. Enggak, kita niatnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena perintahnya memang disuruh memendam. Ada teks hadisnya disuruh memendam. Wah, kemudian wabtada fil yusra bil hasri bil hansari ila ibham. Nah, kemudian menyudahi dengan ibu jari tangan kanan. Nah, kalau tangan kiri, tangan ibu jari tangan kanan. Nah, ini cara ya. Cara mudah-mudahan bermanfaat dan bisa melaksanakannya. Kemudian kita lanjutkan. Wayang bagi ayyak tahilawitron. Lanjut. Wayang bagi lan sayukjanya ayyak tahila, menggunakan celak witron dengan jumlah ganjil. Celak yang taruh di sini nih. Nah, itu kan ada bahan yang dari, kalau biasanya kita di Mekah itu ada bahan apa? Nggak tahu bahan apa, itu biasanya untuk celak. Sidu ya apa? Sidu apa nggak tahu saya namanya. Pokoknya celak lah kalau bahasa namanya al-iktihal. Itu sunnah. Ya. Ganjil. Waruya annahu sallallahu wasallam, dan diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yaftahilu, mengenakan celak fil yumna salatan wa fil yusra itsnain liyakuna al jami' witran. Nah, Nabi itu memakai celak, cuma celak yang dipakai Nabi itu apa ya? Jadi kalau kita melihat, saya sendiri tidak pernah melihat wajah Nabi, tapi bayangkan itu di bawah kelopak mata Rasulullah itu ada hitamnya sedikit, ya, sedikit. Tapi tidak banyak-banyak. Kalau banyak-banyak itu ya matanya hitam ya kayak pocong nanti. Dikit ya, dikit. Jadi kalau kita mandang itu kelihatan cakep gitu. Itu namanya iktihal. Dan ini bagi laki-laki dan perempuan boleh. Kalau perempuan ya pada umumnya seperti itu. Tapi jangan terlalu hitam ya, terlalu hitam nanti digodain sama teman kita. Wah ini seperti pocong, enggak ya. Ya, kecil ya. Jelirit ya, jelirit. Nah, jumlahnya berapa? 3 untuk yang kanan, yang kiri 2. Berarti jumlah totalnya adalah 5. Oleh karena itu, karena annahu sallallahu wasallam kana yaqtahilu fil yumna 3 wa fil yusra 2 liyakuna al jami'
witron, agar supaya totalnya itu witir. Kenapa kok witir? Karena Nabi itu suka yang witir. Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil, suka sesuatu yang ganjil. Hampir semua, ya semua yang ada itu diciptakan ganjil. Langit 7, surga 7, neraka 7. Ya. Kemudian nomor Nabi itu 63. Oh, hari juga 7. Semuanya serba 7. Ini, ya. Kemudian wala yanbaghi an yakuna fi'lama fa'ala min afalika khalian min naw'in tartibin bihasbil infaq aw fal farqu bainal baha'im wal adami wal bahimatu tuharriku kayfama ittafaqa wal adami kayfima amara. Kemudian kana yattahilu fil yumna ini. Hendaknya melaksanakan sesuai dengan urutan agar ada bedanya antara manusia dengan binatang. Manusia sesuai dengan aturan, sementara hewan menurut kemauannya sendiri. Makanya kalau kita mengikuti aturan sesuai dengan aturan Nabi Muhammad SAW, berarti kita insya Allah hidupnya bahagia di dunia maupun akhirat karena ada panduan hidup dan panduan itu bersumber langsung dari Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah walaupun kita tidak sempurna mengikuti sunnahnya, tapi minimal kita berusaha sekuat tenaga mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Khitan sunat. Wa khitanul waladi yang bagi ayat akhara anil yawm sabi' min al wiladah. Muhalafatan lil yahud. Ya, hendaknya menghitan anak pada usia 7 hari sejak kelahirannya agar berbeda dengan agama Yahudi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, al khitan sunnah lirrijali mukarramah lin nisa. Jadi sunat khitan itu disunnahkan pada hari ketujuh bagi laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu sunnah itu artinya itu mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kalau untuk perempuan itu sifatnya apa? Kehormatan. Cuma saya pernah membaca sebuah perdebatan di Mesir, perempuan itu khitan apa enggak? Ada sebagian mengatakan khitan, ada sebagian tidak. Dengan berbagai argumentasi pada waktu itu, karena ada yang memandang hadisnya lemah. Ada hadisnya lemah. Itu pada hari ketujuh. Ya, pada hari ketujuh. Dan cara ini membahas tentang apa namanya anak ya. Anak ya, ini kewajiban orang tua. Seorang orang tua kalau punya anak itu punya kewajiban pertama. Ini saya cerita tentang kewajiban anak ya nanti. Orang tua, kewajiban orang tua terhadap anaknya ketika istrinya hamil, maka sang suami itu pertama ya harus dilakukan itu harus memberikan pelayanan yang terbaik. Dalam tradisi Cina ada namanya Tai Chi Ho. Nggak tahu apa namanya. Pokoknya Tai Chi Ho itu pendidikan untuk janin. Jadi orang tua itu hendaknya berperilaku lembut, santun, kemudian menuruti apa yang diinginkan oleh istrinya, karena itu sama dengan mendidik anaknya dalam kandungan. Itu namanya Tai Chi Ho. Sehingga nggak boleh orang istrinya sedang hamil kemudian suka marah, ngamuk. Oh, itu harus dimanjakan supaya anaknya nanti itu menjadi anak yang taat dan nurut. Itu menurut tradisi Cina namanya Tai Chi Ho. Yang kedua, ini tradisi Yahudi. Nah, nanti kita akan bicara tentang tradisi Islam, saudara. Orang Yahudi itu tatkala istrinya hamil,
Itu sebaliknya, sang istri itu malah diajak untuk main TTS, mengerjakan soal-soal matematika, mengerjakan soal-soal yang sulit karena mereka punya keyakinan itu kesempatan yang bagus untuk mendidik janin dalam perut atau dalam kandungan istrinya. Ini orang Yahudi. Dan orang Yahudi punya keyakinan itu satu-satunya cara untuk membuat anak-anak itu menjadi cerdas dan hebat. Sehingga orang Yahudi itu punya tradisi. Kalau makan mereka itu makan buah terlebih dahulu, baru makan karbohidrat. Orang Yahudi itu kalau makan daging itu dipastikan tidak dicampur dengan ikan laut. Kalau misalkan kalau makan ikan laut, ya dia tidak akan makan daging. Kalau makan daging, dia tidak akan makan ikan laut dalam waktu yang bersamaan. Orang Yahudi, kalau istrinya hamil, itu paling suka memberi ikan salmon kepada istrinya. Karena dia itu punya keyakinan ikan salmon itu membawa keberkahan. Wah, kalau kita makan ikan salmon, bangkrut, mahal ya. Kita nggak usah ikan salmon, Mas Adit ya. Cukup ikan teri. Ikan teri itu apa? Diam-diam dianteri. Ya. Ikan teri namanya. Ya, Mas Adit. Terus, kemudian orang Yahudi itu punya keyakinan kalau makan ikan laut itu tidak dimakan kepalanya. Karena kepalanya itu dianggap ada zat yang bisa ada racunnya. Oh, itu bertentangan dengan Mas Adit itu kalau makan teri, kepalanya itu dulu dimakan. Ya, apa namanya? Di, di desa itu ada namanya pindang ya. Pindang kecil-kecil itu kan gurih, nggak tahu. Mulai kecil ya seperti itu. Orangnya ini biar beda dengan orang Yahudi lah ya, Mas Adit ya. Ya, Ustaz. Tapi orang Yahudi itu punya 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 risetnya. Kalau kita nggak punya risetnya, yang penting halal. Risetnya apa? Kalau makan yang dengan kepalanya itu akan mengganggu, katanya demikian. Nah, jadi orang Yahudi caranya seperti itu. Kemudian orang Barat itu pingin anaknya pinter. Mereka itu punya tradisi. Tradisinya apa? Tradisinya itu kalau anaknya masih dalam perut ibunya, kandungan, itu orang-orang Barat, orang Eropa ya mungkin orang Indonesia yang ketularan juga, orang Arab juga ketularan. Apa yang dilakukan? Itu disetelkan musik Beethoven. Nah, itu dilakukan oleh dokter-dokter seluruh Indonesia mungkin. Karena apa? Mereka punya keyakinan bahwa musik-musik lembut itu mempengaruhi ya psikologi seorang anak dalam janin. Nah, itu orang-orang Barat seperti itu. Dan memang malah ada pendidikannya. Bahkan ada rumah sakit yang memberikan yang seperti itu dan laris memang. Dan itu ada kejadian ya di hasil riset di Jepang. Ada anak usia sekian tahun itu sudah hafal lagu Twinkle Twinkle dan pokoknya pinter. Ternyata ibunya seperti itu. Begitu pulang kerja, dia itu ya janinnya dalam perutnya itu diajak ngobrol. Nah, kamu nanti jadi apa? Pokoknya kamu harus pinter, kamu harus hafal ini. Itu tiap hari. Sehingga begitu lahir dapat berapa tahun itu sudah punya kecerdasan yang luar biasa. Nah, ini jadi Eropa, Jepang dan lain sebagainya itu menggunakan. Nah, orang Indonesia ini beda, orang Indonesia yang beda. Orang Indonesia itu mengkolaborasikan dari sekian banyak. Makanya orang Jawa pada umumnya itu kalau istrinya hamil itu dimanjakan. Ada istilah namanya ngidam, itu sang suami itu apapun yang diinginkan itu sebenarnya ingin menunjukkan pengorbanan seorang suami kepada istri, tanggung jawab lahir dan batin. Itu pertama. Yang kedua nggak boleh marah-marah. Yang ketiga itu nggak boleh menyakiti hewan, ternak. Itu hati-hati betul-betul. Oh, hati-hati betul itu.
Kemudian tradisi yang dilakukan apa? Mengundang tetangga kerabat membaca Al-Qur'an. Jika hasil riset lagu saja itu mempengaruhi, ya, mempengaruhi bayi, apalagi Al-Qur'an yang top. Sehingga saya punya sekian hasil observasi, itu anak-anak yang mudah hafal Quran, ternyata bapak ibunya itu ketika sedang dalam kandungan anak itu tiap hari baca Al-Quran. Oh itu otomatis, otomatis. Cuma itu dianggap tidak valid, nggak valid. Tapi kenapa kalau orang Barat dikatakan valid? Nah, baru kemudian setelah lahir kewajiban pertama adalah mengadani, ya mengadani. Adzan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kanan. Kemudian telinga kiri dikomati. Untuk apa? Mengenalkan lafzul jalalah kepada sang anak. Dikenalkan. Jangan sampai kita tidak tahu sebagai orang tua. Begitu lahir langsung dibacakan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini mau disembelih apa ini? Ya kayak Nabi Ibrahim ya. La ilaha illallah wallah. Ternyata ada yang seperti itu. Ya karena memang tidak tahu, nggak pernah belajar, nggak punya, nggak tahu kewajiban orang tua terhadap terhadap anak itu apa. Setelah diadani ya, fasami bi ahsanil asma. Berilah nama dengan nama yang paling bagus. Khairul asma, sebaik-baik nama adalah Abdullah, Abdurrahman, pokok yang Abdun, Abdun, tapi harus digandeng dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang sakral itu nama Allahnya. Ya, yang sakral nama Allahnya. Misalkan tasbih nggak istimewa, misalkan subha. Kalau pasti lafaz Allahnya lengket. Rumah. Kalau digandeng dengan Allah, rumah Allah. Tamu biasa kalau tamu Allah. Zikir biasa kalau zikrullah. Berarti yang sakral di sini adalah Allahnya. Maka bisa disebut dengan Abdus Somad, Abdurrahman, Abdurrahim, atau diberi nama awalnya itu nama Nabi, misal Ahmad, Muhammad, Mustafa, itu nama yang kelak akan dikenali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saya pernah ngaji, nanti di akhirat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memanggil, jadi eh, apa umatnya yang namanya diawali dengan Muhammad atau Ahmad itu akan dipanggil dan akan mendengar panggilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun di dalam neraka sampai di ujung paling dalam itu akan terdengar. Mana siapa di antara kalian yang namanya Muhammad dan Ahmad? Langsung ada suaranya, langsung diambil oleh Rasulullah SAW, lalu diberikan syafaat. Wah, itu keistimewaan namanya Muhammad. Imam Al-Ghazali itu namanya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi nama bapaknya Muhammad, kakeknya Muhammad, buyutnya Muhammad. Karena apa? Istimewanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terpuji. Nah, setelah dikasih nama, maka di ada hari ketujuh namanya itu walimatul walimatul khitan atau walimahan sunat ya, sekaligus dipotong itu, kemudian disembelihkan 2 ekor kambing untuk laki-laki dan 1 ekor untuk perempuan. Jadi dibangun dengan tadi itu disunat, di khitan, dan itu melaksanakan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma dalam hal ini banyak perbedaan. Dari ketujuh bagus atau umur 7 tahun, umur 7 tahun. Nah itu biasanya orang Indonesia itu nunggu 7 tahun, nunggu biar biar keren lah, biar rame. Ya menguntungkan ibunya lah, karena banyak yang datang mendapatkan bubuan itu. Ya Mas Adit ya. Kalau kecil itu kan nggak dapat sangu ya Mas Adit ya. Kalau ini kan lumayan lah. Yang seperti itu kan juga nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau ya umur 7 hari itu nggak apa-apa. Dan itu kesunahannya demikian. Nah, kalau di Indonesia ya ada 7 tahun, kadang 8 tahun.
Mungkin Mas Adit waktu sunatnya umur berapa? 15 tahun. Kelas 1 Ustaz, kelas 1 SD. Oh, tak kira kelas 1 SMA. Nah, itu tradisi di Indonesia kalau zaman dulu itu sunatnya umur 13 tahun, tapi memang dulu berbeda ya. Sekarang itu umur 7 tahun, 6 tahun itu sudah sunat. Itu namanya sunnah ya. Al-khitan sunnatun lirrijali mukarramatun lisan. Kemudian setelah sunat, ini kewajiban orang tua mendidik, memberikan pendidikan yang bagus berkualitas untuk anaknya. Kemudian kalau usianya 10 tahun ke atas, 7 tahun ke atas, kalau itu punya anak laki-laki dan perempuan segera dipisah tidurnya, ya. Itu anjuran para ulama dan merujuk apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Jangan dicampur tidurnya, itu nggak boleh, ya. Laki-laki dan perempuan, loh, walaupun belum mengerti apa, tetap nggak boleh, ya, tetap nggak boleh, karena itu etika, karena itu apa namanya, tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipisah tidurnya, kemudian apalagi disuruh sholat, kalau nggak sholat fadribuhu, dengan dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan, diberikan pelajaran, ya. Ini nanti ada materi-materi tentang itu di akhir-akhir itu, tentang masalah seperti ini. Jadi Imam Al-Ghazali itu begitu, ini kayak hasil sebuah riset ya. Riset secara mendetail tentang anak itu ada. Kemudian setelah dewasa kewajiban orang tua itu mencarikan pasangan. Itu harus carikan yang sesuai. Ya, kalau sesuai dengan kehendak orang tua dan kehendak anak itu bagus. Kalau sesuai dengan anaknya orang tua nggak cocok, juga nggak enak. Kalau atau orang tua kemudian menyuruh anaknya, orang tua cocok, lakinya bilang begini, ya sudah ibu aja yang nikah, saya nggak mau. Nah itu anak sekarang itu beda ya. Nah, sudah ibu aja yang nikah sama dia, atau bapak aja yang nikah. Nah, anak sekarang itu beda. Oleh karena itu pendidikan yang bagus adalah pendidikan yang interaktif, dialog bukan monolog. Maka pendidikan nanti ada Imam Ghazali itu bagaimana cara mendidik anak itu. Misalkan usia sekian bagaimana caranya, tambah usia seperti ini bagaimana caranya, agar supaya keluarga itu menjadi keluarga yang insya Allah itu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan mudah-mudahan bermanfaat, ya. Dan saya kembalikan waktunya kepada Mas Adit. Insya Allah hari berikutnya kita membahas tentang sholat. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Azim atas penyampaian ilmunya pagi hari ini, Masya Allah. Sangat bermanfaat ya buat kita semua Bapak Ibu. Pelajaran-pelajaran yang selalu harus diulang. Pelajaran dari kecil sampai kita tua ini yang selalu diulang-ulang. Karena memang selalu bertemu di keseharian kita. Dan alhamdulillah kita diingatkan kembali di pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bismillah Bapak Ibu, kita masuk ke sesi berikutnya. Ini sesi tanya jawab. Sudah banyak pertanyaan yang masuk, Ustaz. Oke, saya izin bacakan terlebih dahulu. Ini dari Bapak Supriyadi. Ustaz, doanya untuk niat potong kuku dan potong rambut dan lain-lainnya Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Oke, terima kasih. Nanti saya kirimkan doa-doanya, ya, panduan-panduannya, tuntunan-tuntunannya memotong kuku, insya Allah. Baik. Oke, terima kasih Ustaz. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Pak Ustaz, untuk memotong kuku tangan kiri dimulainya, samakah dengan tangan kanan? Bagaimana dengan kuku yang di kaki Ustaz? Ya, sama. Mulainya sama. Di situ tadi itu memulainya ya. Ini memulainya. Sebentar. Memulai dari jari kelingking tangan kanan, menyudahi dengan ibu jari tangan kanan. Memulai dari jari kelingking tangan kanan, kalau mengakhiri dengan ibu jari tangan kanan. Ya. Terus
Terima kasih Ustadz. Ustadz, pertanyaan berikutnya ini tentang celak tadi Ustadz. Izin bertanya Ustadz, memakai celak atau alis dan bulu mata ganjil maksudnya dioleskan 3 kali. Mohon penjelasannya Ustadz. 3 kali itu kanan 3, kiri 2. Supaya jumlahnya itu 5. Nah, dia ya diginikan ya. Tapi jangan tebel-tebel. Ya itu kan ada sendirian. Kalau saya nggak pernah pakai, jadi nggak. Dulu waktu kecil katanya dipakein sama ibu, sekarang udah nggak pernah pakai. Tapi kalau pakai ya diniati ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Biasanya di pondok-pondok itu ya masih saya perhatikan masih ada yang memakai. Terus lanjut. Terima kasih Ustadz. Ustadz, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Kalau nama depan tidak ada nama Muhammadnya, apakah tidak mendapat syafaat dari baginda Rasul Ustadz? Oh tetap yang menjadikan kita mendapatkan syafaat itu ya itu karena iman kita. Cuma nama itu memang spesial karena nama itu membawa keberkahan. Nama Ahmad, nama Muhammad, Mustafa. Nah, tapi kalau orang soleh namanya Dodik pun itu akan masuk surga. Ya. Jadi landasan pertamanya itu iman tadi. Misalkan ada orang namanya itu Mahmud atau Muhammad tapi dia itu kafir, yang tetap nggak bisa, ya, nggak bisa. Ini cerita yang saya sampaikan itu dia itu orang yang beriman tapi dosa, Dan insya Allah kita ini ahli surga semua lah, karena Rasulullah SAW itu akan memberikan syafaat kepada umatnya yang ahli berdosa. Padahal kita nggak dosa-dosa amat lah, kalau dikatakan suci ya enggak lah. Memang manusia itu tempat salah dan lupa, dan sebaik-baik orang yang lupa adalah orang yang mengakui kesalahannya. Tapi karena kita ini umat Nabi Muhammad itu memberikan syafaat li ahli kabair. Orang yang dosa-dosa besar pun itu tetap akan disyafaat Rasulullah SAW. Apalagi yang soleh seperti Mas Adit. Waduh, sholat witirnya aja bukan 3. 1. Tarawehnya aja 20. Padahal setiap satu sujud nilainya itu lebih dari dunia dan isinya. Kalau 20 berarti setiap 2 rakaat itu sujudnya 4. Dikali 20, oh itu malaikat kaget itu. Apa banyaknya ini pahalanya. Cuma karena ada maksiatnya nanti dihitung ya. Surplus atau minusnya itu. Tapi insya Allah surplus lah. Karena kita adalah umat baginda Rasulullah SAW yang insya Allah dijanjikan syafaat kelak di hari kiamat. Rasulullah itu bukan hanya di akhirat, di dunia pun kita masih hidup. Rasulullah itu akan berikan syafaat, sehingga solawat yang kita baca itu kan memohon kepada Rasulullah agar Rasulullah itu menyampaikan kepada Allah SWT. Akhirnya kita bisa haji, bisa umroh, bisa sana kemarin itu karena barokah syafaatnya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Ustadz. Oke, Ustadz, pertanyaan berikutnya. Nah, ini tentang itikaf Ustadz. Kalau perempuan bagaimana itikafnya Ustadz? Apakah di rumah termasuk itikaf? Dan selama itikaf itu apa yang kami amalkan Ustadz? Perempuan Ustadz. Itikaf itu artinya i'takafa ya'taqifu i'tikafan. Iktikaf artinya itu berdiam diri di masjid. Kalau di rumah itu namanya apa? Tidur, masa tidur. Ya, i'takafa ya'taqifu i'tikafan. Wa antum akifuna fil masajid, ya kan, dalam wa antum dan kalian semua wa antum akifuna, berdiam diri di masjid. Jadi i'tikaf itu menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar tidak harus lama. Nah, itu dulu Mas Adit ya, ketika kita masuk di Masjidin Nabawi,
di Masjidin Nabawi, itu pintu Babus Salam begitu masuk di tembok itu ada tulisan nawaitu al-i'tikaf, saya niat i'tikaf. Sehingga disunahkan setiap orang wa yustahabu likulli man, tiap-tiap orang inda dukhuli al-masjid, ketika masuk masjid ayyanwiya al-i'tikaf, dengan niat i'tikaf. Nawaitu al-i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Niat i'tikaf, sholat 2 rakaat, duduk baca Quran atau zikir. Kok setengah jam kemudian perutnya kembung mau keluar. Akhirnya selesai, berarti i'tikafnya hanya setengah jam. Tapi kalau kita ingin i'tikaf seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu itu usia Rasulullah itu kan sudah akhir ya, sudah 60 ke atas ya. Itu 10 terakhir bulan suci Ramadan akhir. Nggak pulang, pulang-pulang ya paling ke toilet. Karena rumah Rasulullah kita tahu menyambung dengan masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyambung. Nah, kalau Mas Adit, misal saya niat itikaf di mana? Di Mekah, oh biayanya mahal kalau itikaf di sana, harus mengeluarkan biaya sekian, harus meninggalkan anak dan istri. Oh, anaknya ditinggal, istrinya ditinggal. Oh itu teriak-teriak itu. Kamu, misalkan istrinya kritis, Anda misalkan suami niat itikaf di Mekah, saya dibiarkan seperti ini, oh dosa malahan. Wong itikaf itu sunnah, tanggung jawab terhadap istrinya wajib. Terus siapa yang mau menjaga? Sementara istrinya disuruh mengantar anak sekolah, padahal istri itu harus di rumah. Istrinya itu capek, anaknya 3 ditinggal itikaf. Itikaf itu sunnah. Merawat anak itu wajib. Itikaf itu sunnah. Merawat suami itu wajib. Sama, iktikaf itu sunnah, memuliakan istri, mendidik anak itu wajib. Jangan sampai dengan atas nama sunnah tapi kewajiban ditinggalkan. Oh itu kebalik. Dia ingin mendapatkan ibarat dia itu ingin berburu kambing tapi kehilangan sapi, kan rugi. Jadi beritikaf di masjid. Nah, bagaimana supaya kita tidak itikaf tapi mendapatkan pahala itikaf? Gini caranya. Orang itikaf kan banyak. Nah, kan ini musim itikaf. Itu orang-orang yang itikaf itu kadang rata-rata nggak punya duit, Mas Adit. Nah, gitu caranya. Saya tanggung, misalkan sahurnya, buka puasanya. Loh itu pahalanya luar biasa. Ini tanpa iktikaf mendapatkan pahala iktikaf. Tapi yang iktikaf jangan kemudian, wah kamu gak ikut sunnah. Loh kamu bisa makan, siapa yang menyumbang? Jadi akhirnya kita itu semuanya tahu diri, memposisikan diri, ya, hak dan kewajiban itu kita tahu. Sehingga Islam kalau begitu itu aman. Jangan mentang-mentang misalkan, wah nggak ikut iktikaf, nggak sunnah. Padahal dia itu disumbang makanan dan minuman selama sebulan oleh orang yang nggak pernah itikaf. Wah, itu akhirnya yang nggak itikaf pun mendapatkan pahala dari sebanyak orang yang itikaf. Jadi kalau kita tahu posisi masing-masing, insya Allah aman. Yang menjadi masalah karena tidak tahu dan tidak ada ilmunya. Akhirnya wa yatakallamu kama yasha. Ngomong ya bahasa sauni-unine, sak ngomong-ngomongnya ya. Jangan diperhatikan. Gitu Mas. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Oke, Ustadz, pertanyaan berikutnya Ustadz. Ustadz, sepertinya ada hubungan cara menyela-nyela jari kaki waktu berwudu. Urutannya sama dengan memotong kuku. Dimulai dari jari tangan kiri. Ya, kelingking ya, betul. Kemudian Ustadz, apa hikmahnya Ustadz untuk hal ini Ustadz? Mohon penjelasan Ustadz. Nah, kalau hikmahnya itu akan muncul kalau sudah istiqomah. Jadi hikmah itu sebenarnya nggak bisa diceritakan. Hikmah atau miracle itu muncul ketika kita sudah istiqomah. Misalkan kita sholat malam, apa sih hikmahnya? Kita masuk dulu baru tahu. Ya, kita masuk dulu baru tahu. Bisa jadi yang diceritakan dengan yang tidak diceritakan teori dengan orang yang pernah memasuki dunia seperti itu berbeda. Misalkan ya tentang Lailatul Qadar. Orang yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar
Nah, itu kan biasanya yang ganjil, tiap ganjil. Tapi orang yang istiqomah hampir semuanya dianggap ganjil karena apa? Baginya itu malam itu istimewa. Jadi orang yang sangat apa namanya mulia nanti itu tidak akan merasakan ini hikmahnya karena hampir semua hidupnya adalah penuh dengan hikmah. Masuk dulu baru kita tahu rasanya. Sama dengan apa namanya? Gimana rasanya gula? Oh, gula itu manis tapi nggak pernah rasanya gula. Tapi kalau sudah tahu rasanya gula, wah, oh ternyata manis beneran. Sama. Kalau sudah kita melaksanakan itu dengan istiqomah nanti akan ada hikmah yang didapatkan dan setiap orang itu kadang beda-beda. Gitu Mas Adi. Baik, terima kasih Ustadz Azim. Insya Allah terjawab Bapak Ibu. Ustadz izin materinya saya share untuk pagi hari ini. Materi PowerPoint tadi Ustadz. Ya, silakan. Bapak Ibu linknya sudah saya share ya di kolom chat atau kolom komentar, silahkan di download untuk materi pagi hari ini. Ustadz ada satu pertanyaan yang kelewat ya Ustadz. Oke, silakan. Kadang diragukan Ustadz celak itu tidak masuk air kalau kita berwudu berikutnya Ustadz. Oke, ya tinggal celaknya. Kalau pakai cat insya Allah nggak masuk. Tapi kalau pakai celak yang apa namanya itu digosok-gosokkan itu kan lentur itu pasti masuk. Kalau celak yang zaman-zaman sekarang itu yang apa maksudnya itu ada memang lengket itu nggak masuk. Tapi celak yang rata-rata digunakan ya yang dijual di Arab itu kayak batu digosok-gosokkan itu ada hitamnya. Dan itu kecil banget apa namanya itu tetap yakin itu terkena air. Tapi kalau yang dijual di apa tempat kecantikan ya Mas Adit ya, itu kadang memang kayak permanen itu pagi dipakai itu sampai besoknya lagi itu nggak hilang. Ada bahan tertentu untuk menghilangkan itu. Mungkin itu yang perlu diperhatikan dan mungkin itu kaitannya dengan pertanyaan ini. Tapi kalau yang aslinya tetap bisa masuk. Begitu. Alhamdulillah terjawab ya Bapak Ibu. Insyaallah. Baik, oke. Alhamdulillah Ustadz semua pertanyaan sudah terjawab. Ya, Alhamdulillah. Oke Ustadz. Ustadz mungkin boleh Ustadz disampaikan sedikit untuk malam hari ini Ustadz. Persiapan mudah-mudahan malam ganjil-ganjil 10 hari terakhir Ustadz. Mumpung ada waktu sedikit Ustadz. Saya itu tidak pernah punya persiapan. Pokoknya istiqomah mulai ya istiqomahnya itu sudah mulai pokoknya mulai dulu kalau malam itu jam apalagi ini apa di perumahan itu minta diimami sholat witir jam 12 sampai jam 1. Nah, itu otomatis sudah nggak usah nunggu ini Lailatul Qadar atau enggak. Pokoknya yang istiqomah dia yang dapat. Yang mereka-reka bisa jadi itu terlena karena ya, Rasulullah SAW itu menyampaikan istahidu bersungguh-sungguh pada 10 terakhir. Bisa pada ganjil atau genap, bisa itu semua. Tapi yang istiqomah dia tidak pernah mengurangi kualitas sholatnya dan tidak pernah mengurangi kuantitas sholatnya. Tetap kalau yang suka, yang cinta 8 ya 8, yang cinta 20 ya 20, yang cinta nggak sholat ya nggak sholat, istiqomah nggak sholat terawih. Yang cinta tiap hari berbuka puasa dia itu bisa berbagi tetap. Jadi keistiqomahan itu terus jangan berhenti. Sampai kapan ya? Sampai mati. Ya, sampai kapan? Sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itulah yang menjadikan kita itu mempunyai miracle tadi itu. Akan mendapatkan hikmah ya, hikmah yang luar biasa. Sehingga dalam kesempatan ini ya mari kita tetap istiqomah beribadah, istiqomah sedekah, istiqomah berbuat baik, istiqomah pagi gini kalau bisa telepon orang tuanya yang masih sehat, bukan minta doakan. Oh malam ini saya ini orang tua itu bisa jadi doa orang tua itu pas malam-malam Lailatul Qadar itu akan membawa keberkahan yang luar biasa. Pokoknya semua kebaikan apa yang bisa kita lakukan itu laksanakan karena bisa jadi itu adalah apa namanya
memberikan semangat atau spirit pada kehidupan kita, dan itu yang saya lakukan. Kadang telepon orang tua minta doanya, doa masa minta tiap hari minta doa, ya nggak apa-apa. Sudah saya doakan, doa kadang hanya Rabbana Atina. Namanya orang tua itu doanya tetap Rabbana Atina. Itu kan luar biasa. Terus kemudian menjelang buka puasa, ya nggak usah banyak-banyak 100.000 untuk buka puasa orang-orang. Kemudian memakan secukupnya, habis isak segera tidur. Nah, kemudian malam bangun jam 1, kalau perlu jam setengah 2 bangun sampai subuh. Tapi sekali lagi jangan sampai mengganggu pekerjaan kita, ya pekerjaan kita, karena pekerjaan kita adalah kewajiban kita. Jangan sampai mengatasnamakan saya mendapatkan Lailatul Qadar, tapi kita punya kewajiban. Kewajiban kita tinggalkan, itu nggak bisa. Maka wajib itu tetap nomor satu. Nomor satu. Diusahakan sholat berjamaah. Udah. Diusahakan sholat berjamaah dan sholawat Nabi jangan sampai lupa. Zikir-zikir terus semuanya. Siapa tahu ada satu momentum di mana kalau kita berzikir atau sholat di situ adalah Allah menurunkan para malaikatnya dan mengamininya. Nah, pertanyaan begini, orang yang dapat Lailatul Qadar itu seperti apa? Masa semuanya orang dapat semuanya? Insya Allah semuanya dapat. Tapi kira-kira seperti apa yang mendapatkan? Ya, kalau menurut Al-Quran itu ada satu kalimat la'allakum tattaqun tadi itu. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang bertakwa itu apa? Melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, punya sifat yang pertama yaitu yunfiquna fis-sarra wa dharra, berjiwa dermawan, baik kepada sama. Yang kedua itu tidak gampang marah, wal kadhimil ghaid. Yang ketiga itu adalah wal afina aninas, pemaaf. Maka kemudian Allah menegaskan innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang muhsinin, berbuat baik. Dan insya Allah kita semua dapat Lailatul Qadar. Kalau nggak dapat Lailatul Qadar, ada tetangga saya namanya Lailatul Qamariyah. Ya Ustadz, Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Banyak itu ilmu yang barusan Bapak Ibu disebutkan Ustadz. Istiqomah intinya insya Allah. Mudah-mudahan dengan istiqomahan yang sudah kita laksanakan, Allah berikan kita keberkahan khususnya di bulan suci Ramadan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi Ustadz Azim, terima kasih atas ilmunya pada pagi hari ini. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah ada di penghujung acara ya, sudah di akhir sesi. Kita akhiri dengan ditutup doa. Kita akhiri dengan keberkahan doa. Tapi izin sebelumnya, sebelum ditutup doa ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan Bapak Ibu. Nah, ini informasi yang pertama, kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah mendaftar haji bersama ISG Tours and Travel. Dan kami juga menyampaikan bagi Bapak Ibu yang sudah niat untuk mendaftar haji, kami tunggu ya Bapak Ibu, Ramadan bulan mulia untuk mendaftar haji. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kecukupan rezeki buat kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima, pergi haji. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian informasi berikutnya, nah ini Bapak Ibu apabila anaknya atau saudaranya, kerabatnya sedang mencari kampus, nah ini ISQ Business School ya, kami rekomendasikan sudah membuka pendaftarannya di gelombang 1 tahun 2023-2024 dengan program studinya manajemen bisnis, kemudian ada sistem informasi dan ilmu komputer. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengetahui detail informasinya bisa menghubungi tim ISQ Tours and Travel. Informasi yang terakhir ya, setelah ditutup doa seperti biasa Bapak Ibu, kita ada open table sharing session seputar haji dan umroh. Nah, ini pagi hari ini temanya seru nih. Pengisian sisa kuota haji khusus tahap kedua. Nah, ini diperpanjang. Ini alasannya. Nah, ini sudah bersama kita juga Bapak Muhammad Solihin. Om Sol mungkin bisa diceritakan sedikit tentang materi kita di pagi hari, Om Sol. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam Ustadz Azim untuk Lailatul Qamariyah gitu Ustadz. Oh iya. Iya. Lailatul Qamariyah. Baik, Bapak Ibu semuanya,
Ya, ini masih melanjutkan beberapa sesi kami sebelumnya, yaitu terkait dengan pengisian sisa kuota haji. Tahap 1 kan sudah kita lalui 3.124. Kemudian lanjut tahap kedua kan sampai dengan tanggal 10 kemarin ya, 10 April. Dan kan masih ada sisa kuota nih, kemarin saya sampaikan secara lisan nih kepada hadapan Bapak Ibu semuanya. Dan kami mendapat informasi kemarin melalui asosiasi bahwa tahap keduanya diperpanjang gitu ya, diperpanjang hari ini dan besok. Artinya masih melanjutkan yang tahap kedua. Nah, seperti apa mekanismenya nanti akan kita bahas ya sama-sama supaya kita memahami beberapa tahapan-tahapan pengisian sisa kuota. Satu kan supaya kita memahami ya pastinya aturan-aturan itu. Kedua kan ada kesempatan loh, nih ada kesempatan bahwa bisa jadi kan Bapak Ibu yang jadwalkan berangkat tahun depan tahun ini bisa berangkat, itu kesempatan yang kita berpikir positif. Atau yang ketiga itu artinya kita paham bahwa tiap tahun itu kan yang dinyatakan berangkat tahun ini kan 19,2% yang menyatakan menunda keberangkatannya. Nah, message-nya apa? Ya Bapak Ibu yang punya porsi haji ya sudah menunggu keberangkatan saja dari sekarang sudah mulai lakukan pelunasan. Maaf ini apa ya? Nabung untuk pelunasan ya supaya pada saatnya nanti kita berangkat ya kita menyanggupi untuk bisa berangkat. Ini yang sama-sama dari pihak Bapak Ibu sebagai jamaah haji tunggu itu siapkan pelunasannya. Kami juga penyelenggara juga siapkan skemanya. Skemanya itu terutama di ISQ nanti solusinya seperti apa. Kan bisa jadi kan kita buat paket yang paket A, paket B, paket C, paket D. Itu kan sama-sama kita membuat solusi bersama. Gitu ya. Nanti seperti apa kelanjutan daripada tahap kedua ini yang dimaksud diperpanjangnya seperti apa. Ya ketentuannya dan sampai kapan. Dan nanti ikuti setelah sesi doa dari Ustaz Azim. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Solihin ya, Bapak Ibu yang masih ada keluasan waktu tetap bisa join di Zoom ini atau Bapak Ibu bisa join melalui streaming YouTube kami di SQ Haji. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu kita akhiri pertemuan kita pagi hari ini untuk kajian kita dengan keberkahan doa pada guru kita Ustadz Azim. Ustadz, kami persilakan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada semua yang hadir di pagi hari ini untuk berangkat haji berziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, panjang umur, berkah usia, berkah keluarga, dan berkah rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga insya Allah diberikan kesempatan untuk mendapatkan Ramadan terus sampai pada akhirnya kita kembali kepada Allah dalam keadaan iman dan Islam dan surga menyambut kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan hamidin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربي اجعلني مقيم الصلاة من ذرية ربنا وتقبل دعاء يا الله يا كريم أكرمنا يا الله يا الله يا فتاح افتح لنا أبواب الرحمة والمغفرة وأنت خير الفاتحين يا كريم يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم إن كانت في هذه الليلة المباركة ليلة القدر يسر أمورنا واقضي حاجاتنا واشف مرضانا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار واختم لنا بالإيمان واختم لنا بالحسنى واختم لنا بحسن الخاتمة. Ya Allah, jika memang malam ini, malam nanti adalah malam Lailatul Qadar, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kekuatan kepada kami, kekuatan iman dan Islam kami. Kumpulkanlah kami bersama orang-orang soleh. Berikan kami kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Berikan kesempatan kami berziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tanah suci Madinah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami jadi anak-anak yang soleh dan solehah,
keluarga kami keluarga yang penuh dengan kedamaian, keluarga yang penuh dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika memang nanti malam ini malam Lailatul Qadar, mudah-mudahan Kau turunkan rahmat-Mu kepada kami semua, kepada umat mukmin, orang Islam dimanapun berada, sehingga